Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengerin podcast Ramadan Vibes. Saya Reski Mesanto. Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Dan semua aktivitas yang kita lakukan membawa kebaikan buat sesama dan juga alam. Kita tahu bahwa krisis iklim ada di depan mata dan upaya menyelamatkan bumi dari pemanasan global itu adalah tanggung jawab kita bersama. Salah satunya dengan penggunaan energi bersih dan terbarukan. Apa aja energi terbarukan yang bisa dipilih sebagai alternatif? Apa saja energi terbarukan yang juga bisa jadi opsi? Dan harganya mahal nggak sih? Dan untuk membahasnya di episode kali ini, saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng 3 narasumber saya. Yang pertama ada Mas Roy Murtado. Dia ini dari Pesantren Ekologi Mishkat Al-Anwar Bogor. Assalamualaikum Mas Roy. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Kemudian ada juga Mbak Adila Isfandiari. Mbak Adila ini adalah juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Mbak Adila, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Reski, selamat siang. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Mbak Amalia Narya. Mbak Amalia ini adalah perwakilan dari komunitas Solar Gen. Mbak Amalia, Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Waalaikumsalam. Halo Mas. Dan di episode kemarin kita udah ngebahas apa aja aksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi. Penggunaan energi terbarukan juga termasuk salah satunya. Nah, sebenarnya sumber energi terbarukan sejatinya berlimpah, tapi kenapa sih pemanfaatannya belum maksimal? Kenapa nih Mbak Adila? Oke, makasih Mas Reski. Nah, menarik ya kalau kita bicara soal energi bersih dan terbarukan. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin kenapa pemanfaatannya belum maksimal, mungkin kita bahas dulu kali ya potensinya gimana. Nah, jadi potensi energi terbarukan itu begitu besar di Indonesia. Nah, totalnya itu mencapai 442 gigawatt atau sekitar 7 kali dari kapasitas listrik yang kita gunakan se-Indonesia saat ini. Nah, tapi baru kita manfaatkan sekitar 2%-nya aja. Jadi banyak banget ya yang belum kita manfaatkan. Nah, yang potensi terbesarnya itu adalah potensi energi surya atau energi matahari. Nah, saat ini kita baru memanfaatkannya sekitar 0,1% dari energi matahari yang kita miliki di Indonesia. Jadi akan sangat mubazir gitu ya. Nah, terus tadi Mas Reski juga udah bahas nih harganya gimana ya. Nah, ternyata harganya pun terus menurun gitu ya. Jadi kalau kita lihat di global aja, tren harganya itu sudah turun sekitar 90% dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga dengan energi matahari, energi angin juga mengalami penurunan harga 70% dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau kita bicara harga, pastinya sangat bersaing dengan energi batu bara atau energi fosil lainnya. Karena kan kalau energi fosil lainnya kita harus beli gitu ya energinya. Sedangkan kalau energi matahari atau angin itu kan kita langsung ada ya di alam. Jadi kayak anugerah dari Allah gitu ya. Tinggal kita gunakan dan harganya juga murah. Nah tapi balik lagi nih ke pertanyaannya Mas Reski. Kenapa ya pemanfaatannya belum maksimal gitu. Nah karena ya arah kebijakan dan dukungan pemerintah saat ini tuh masih berat mendukungnya itu ke energi kotor batu bara. Jadi walaupun ya sangat berlawanan ya dengan rekomendasi global ya, misalkan PBB sudah merekomendasikan ya negara-negara harusnya melakukan penutupan 80% pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2030. Bahkan kita harus meninggalkannya di tahun 2040 untuk mencapai target iklim kita. Tapi Indonesia dengan semua kebijakannya kita malah mau membangun 39 PLTU baru gitu ya. Jadi gede banget nih yang masih mau kita bangun gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara emisinya bagaimana ya, emisi PLTU yang baru tadi itu akan setara dengan emisi 40 juta mobil per tahunnya. Jadi gede banget. Nah, kalau kita bandingkan dengan emisi PLTU yang sudah ada di Indonesia saat ini, itu emisinya setara dengan 90 juta mobil per tahunnya. Jadi, dan kita harus berhadapan dengan emisi ini selama 30 tahun ke depan, karena masa operasinya itu PLTU rata-rata ya sekitar 30 tahun gitu. Jadi, ya itu tadi balik lagi ya, gimana ya nasib energi terbarukan kok nggak, walaupun berlimpah kok nggak
terlalu dimanfaatkan ya, karena tadi space-nya habis untuk PLTU, karena PLTU kan kapasitasnya gede-gede nih. Nah, jadi kalau energi terbarukan mau masuk ya nggak ada ruang lagi gitu ya, apalagi kita kondisinya sekarang lagi kelebihan supply, jadi makin sulit nih energi terbarukan untuk masuk. Gitu, Mas Reski. Oke, Mbak Dila, ada yang menarik nih. Tadi kan Mbak Dila juga sempat sebutkan ada sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan bebas. Itu karena anugerah dari Allah seperti sinar matahari, angin. Nah, kalau kita bicara dua hal itu, mana sih Mbak yang potensial dan mungkin terus dikembangkan di Indonesia saat ini? Iya, pastinya yang sangat potensial kalau kita lihat dari tadi ya, potensinya paling besar adalah energi matahari gitu. Kita baru memanfaatkannya 0,1% aja, sedangkan kita adalah negara tropis gitu ya. Jadi ya pastinya potensi itu sangat besar untuk dimanfaatkan di Indonesia. Apalagi tadi harganya terus menurun. Lalu kalau kita bicara tentang bahan bakarnya, karena matahari anugerah Allah ya, tinggal kita nggak usah susah-susah lagi untuk beli atau perang harga gitu ya untuk mendapatkan yang murah di saat harga apalagi batu bara sekarang mahal gitu ya, di mana-mana krisis energi terjadi kan. Jadi kalau kita bicara soal energi terbarukan ya ini juga salah satu jalan nih untuk kita berdaulat energi ya Indonesia ini gitu Mas Reski. Oke, Mbak Dila, break dulu biar lancar puasanya karena kalau ngomong terus nanti seret. Saya mau ajak Mbak Amel ngobrol dulu kali ini. Nah Mbak Amel, penggunaan energi terbarukan ini kan bisa dibilang menjadi salah satu solusi karena krisis lingkungan bumi yang dihadapi sekarang. Tapi banyak yang bilang penerapan energi yang terbarukan ini membutuhkan teknologi yang tinggi sehingga at the end biayanya juga cukup tinggi. Apakah biaya ini menjadi persoalan utama untuk kita menghindari penggunaan energi baru dan terbarukan ini? Jadi sebetulnya emang benar kalau penerapan energi terbarukan salah satunya adalah solar panel ini memang mahal dibandingkan energi yang lain. Karena ya tadi yang Kak Dila jelaskan juga sebelumnya bahwa energi terbarukan ini tuh bersaing dengan energi fosil, sementara ya energi fosil itu dipatok dengan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi makanya mindset warga tuh ini energi terbarukan solar panel ini tuh mahal-mahal gitu kan. Padahal ternyata mahalnya itu hanya di awalnya saja atau bisa kita bilang sebagai investasi awal gitu kan. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan sama Mbak Adila tentang energi terbarukan ini, bahkan ada sumber energi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan secara gratis karena itu merupakan anugerah dari Allah. Salah satunya adalah penggunaan sinar matahari. Dan ternyata nih teman-teman, di salah satu pesantren di daerah Bogor sudah menerapkan energi terbarukan ini. Energi surya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Adila juga. Nah, mungkin Mas Roy boleh menceritakan bagaimana Mas di sana dalam menggunakan energi terbarukan ini? Oke ya, makasih. Kalau bagaimana pengalamannya ya tentu saja menurut saya secara etis itu membuat kita lebih bertanggung jawab. Itu yang kelihatan betul bagaimana kita harus bisa misalnya dengan kapasitas yang ada itu bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan kita. Jadi nggak sembrono. Orang pakai energi itu menjadi bisa lebih bertanggung jawab. Ini kebetulan kami pakai off grid ya. Jadi pakai baterai memang di awal lebih mahal ketimbang misalnya pakai on grid atau yang hybrid tadi itu. Namun menurut saya ini jadi mahal itu bukan karena komponennya yang nggak mungkin untuk jadi murah, karena menurut saya nggak ada goodwill dari pemerintah. Jadi selama energi berbasis batu bara itu dianggap murah karena resiko sosial dan lingkungannya kan nggak pernah dihitung. Jadi ketika resiko sosial dan lingkungannya itu kerusakan yang ditimbulkan dari hulu sampai ke hilir oleh batu bara, dari proses penambangan, membuka hutan untuk tambang, terus kemudian pasca tambang juga masih merusak, dan ketika dibawa ke Jawa, ke pulau-pulau lain misalnya, karena kebanyakan kan di Kalimantan, itu juga prosesnya merusak lingkungan. Bahkan nanti ketika menjadi PLTU itu limbahnya merusak. Nah, karena itu semua kerusakan nggak dihitung, maka seolah-olah batu bara itu murah, kan gitu. Nah, kenapa energi bersih ini dianggap mahal? Karena menurut saya kata kunci regulasi. Selama nggak ada regulasi yang menopang itu,
nggak ada goodwill dari pemerintah, ya kesannya itu selalu dianggap mahal. Dan memang karena nggak dapat dukungan, ya belum mendapatkan dukungan optimal. Bahkan dalam bauran energi kita juga menurut saya tidak cukup kalau menuju transisi energi yang bersih dan berkeadilan untuk konteks Indonesia. Nah, kalau pengalaman kami, kembali ke pengalaman kami senang sekali ya. Akhirnya menurut kami merasa lebih bisa bertanggung jawab, dan energi yang ada itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lagi-lagi sebelum kita pasang kan kita hitung itu, Mas. Kebutuhan kita apa sih? Oh, pakai kulkas sekian. Terus listrik, oke, berarti rumah kita kalau bisa sebisa mungkin pagi itu nggak menghidupkan lampu misalnya. Jadi harus banyak bukaannya. Nah, itu kita semakin bertanggung jawab, Mas. Karena kita menganggap bahwa kalau kita nggak bijak dengan energi ini, kita tidak turut dalam menjalankan visi dalam Islam, nilai dalam Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi seluruh alam itu kan konteksnya dalam diskusi kita hari ini, atau dalam kegelisahan seluruh umat manusia di muka bumi hari ini, ya krisis iklim. Nah, krisis iklim itu salah satu kata kuncinya yang nggak bisa ditolak adalah mendorong adanya transisi energi bersih dan berkeadilan. Oke, Mas Roy, bagaimana Islam sendiri melihat energi terbarukan ini? Ada nggak sih sebetulnya kayak aturan atau fikih mengenai hal ini? Dulu di PBNU itu bikin fikih energi terbarukan. Aturannya sebenarnya kaidahnya jelas itu. Kaidahnya itu kan kita nggak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa kalau terjadi kerusakan di muka bumi itu ulah manusia, pasti bukan ulah sesuatu atau entitas di luar manusia, pasti itu manusia gitu. Nah, untuk mencapai Islam yang memberi rahmat, itu kan konteksnya atau dimensinya kan luas sekali. Jadi aspeknya sangat luas, aspek sosial, aspek budaya, misalnya kita nggak boleh memonokulturisasi, nggak boleh mengklaim paling benar gitu, menghormati keragaman, menghargai perbedaan pandangan, mengakui keragaman etnisitas, agama, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu aspeknya dalam aspek kebudayaan dan aspek sosial. Nah, dalam aspek ekologis saya kira ya mendorong meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung hari ini. Nah, kaedahnya jelas, Islam nggak boleh merusak gitu ya. Bahkan kata kunci dari jadi orang Islam itu kan damai. Kata kunci yang lain misalnya baik ya. Allah itu suka dengan orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin misalnya. Nah, itu yang menjadi spirit bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam konteks energi. Jadi dulu PBNU pernah membuat fikih energi terbarukan. Sayangnya memang sosialisasinya kurang. Jadi kalau kaedahnya atau prinsip-prinsipnya banyak sekali, terutama yang kita pegangi ya, kalau mau menjadi rahmat itu ya harus menyeluruh, nggak boleh hanya soal aspek sosial. Aspek sosial harus ya. Apalagi di tengah masyarakat yang semakin eksklusif, anti keragaman, kita mendorong keragaman. Orang yang anti dengan agama lain, kita mengakui agama lain itu ya jalan kebenaran bagi diri mereka. Gitu. Nggak boleh mengklaim kita paling benar, apalagi melukai orang lain. Tapi itu tidak cukup kalau kita misalnya nggak bicara dalam konteks yang lebih luas. Konteks yang lebih luas itu apa? Kalau lingkungannya rusak kan semua orang juga rusak. Orang nggak bisa pergi ke gereja, ke masjid juga nggak bisa. Jadi kalau spesifik Mas, kalau spesifik fikihnya yang ngomong energi ya, itu masih belum. Tapi NU sudah mulai ya, PBNU waktu itu sudah mulai bikin energi terbarukan ya. Kaedah-kaedahnya banyak. Satu prinsip paling mendasarnya adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tadi. Oke, itu di situ jelas berarti ya kalau Islam menjadi rahmat buat alam, itu tidak hanya hubungan antara manusia yang harus dijaga, lingkungan juga harus dijaga. Seperti itu Mas Roy ya? Ya. Oke, baik, kita sekarang ke Mbak Amel kembali dari komunitas Solargen. Mungkin kita bisa ulangi kembali pertanyaannya. Jadi penggunaan energi terbarukan ini kan merupakan salah satu solusi Mbak Amel dari krisis iklim atau krisis alam yang ada di bumi saat ini. Tapi banyak yang bilang kalau pakai energi terbarukan itu teknologinya mahal. At the end biaya yang dikeluarkan juga harus mahal. Tapi apakah ini memang yang menjadi salah satu alasan kita jadi menghindari penggunaan energi ini Mbak Amel?
Oke, sebetulnya istilah mahal dalam penerapan sistem energi terbarukan ini tuh hanya mahal di awal doang atau bisa kita sebut sebagai investasi awal gitu kan. Nah, investasi awal ini pun akhirnya nanti akan kembali modal ketika yang rata-rata setelah 10 tahun kemudian gitu. Nah, dalam penerapan energi terbarukan atau energi terbarukan atau solar panel ini, salah satunya tiga sistem itu tuh yang menentukan budget kita nanti di ke depannya gitu untuk menerapkan si sistem solar system ini sendiri gitu. Nah, yang pertama ada sistem on grid, yang kedua ada sistem off grid, dan yang ketiga ada sistem hybrid. Nah, sistem on grid ini tuh terbilang lebih murah dibandingkan sistem lainnya. Tapi balik lagi ke komponen yang kita gunakan atau brand atau misalkan merek alat yang kita pakai ya. Dan kan biasanya yang lebih mahal itu tuh kayak misalkan solar panel lebih mahal itu karena kita dapat dari Eropa misalkan, terus ada yang dapat dari Cina lebih murah gitu kan, dan itu tergantung kualitas atau barang yang kita pakai sendiri gitu. Oke, Mbak Amel, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Adila. Mbak Adila, kan kita tahu nih pemerintah sekarang menggembar-gemborkan penggunaan energi terbarukan, salah satunya dengan membangun industri baterai mobil listrik. Itu kan salah satunya yang sudah dilakukan ya sejauh ini. Nah, bagaimana teman-teman di Greenpeace sendiri melihat pertumbuhan realisasinya? Dan tambahan pertanyaannya mungkin ada data nggak sih Mbak sebetulnya berapa banyak energi listrik yang dihasilkan setiap tahunnya di Indonesia yang berasal dari energi terbarukan ini? Silakan Mbak. Terima kasih Mas Reski. Nah, jadi kalau kita bicara soal data ya, sebenarnya kalau kita lihat di kelistrikan Indonesia, itu Indonesia masih sangat bergantung dengan energi fosil, batu bara, oil atau gas gitu ya. Jadi kalau di sektor kelistrikan kita ternyata 88% dari energi listrik yang kita gunakan saat ini ya untuk membuat podcast, untuk kita ngecas HP itu ternyata berasal dari pembakaran energi fosil. Paling banyak adalah pembakaran batu bara, yaitu sekitar 67% dari listrik yang kita gunakan saat ini. Nah, gimana dengan energi terbarukannya? Itu saat ini masih 12,6%-nya saja. Jadi masih dikit banget ya, tadi dibandingin energi fosil 88% gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi gimana ya target pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan ini. Nah, sebetulnya pemerintah juga sudah punya target nih Mas Reski untuk di tahun 2025 mendatang. Targetnya itu adalah untuk mencapai bauran energi terbarukannya dari 12,6% ke 23% di 2025. Nah, tapi pastinya rencana ini punya tantangan besar nih. Jadi bagaimana ya kita menambah porsi energi terbarukan ini 2 kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun. Jadi dari 2022 kan ya sekarang ya, di 2025 kita harus 2 kali lipatnya. Jadi dari 12% ke 23% gitu. Nah, tapi kita lihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir ini, jadi dari tahun sekitar 2015 sampai 2020 kita bilang lah ya, ternyata penambahan energi terbarukan itu dalam 5 tahun hanya 2 gigawatt aja. Sedangkan untuk mencapai target tadi di 2025 itu harus kita tambah 10,6 gigawatt. Jadi dengan kata lain ya dibutuhkan penambahan energi terbarukannya 5-6 kali lebih cepat gitu. Jadi kalau kita balikan lagi, ya apakah ini bisa ya Indonesia mencapai target tersebut? Karena saat ini tadi pemerintahnya sendiri belum terlalu mendukung energi terbarukan, masih terlalu support ke energi fosil. Jadi ini yang kita pertanyakan lagi nih, apakah bisa kita mencapainya? Gitu dari aku Mas Reski. Oke Mbak Adila, terima kasih. Nah itu kan kalau kita bicara di lingkup yang besar Indonesia. Tapi saya tertarik untuk ngobrol dalam lingkup yang mungkin lebih kecil tentang apa yang terjadi di pesantren ekologi Miskat Al Anwar Bogor. Ini kan sudah menggunakan energi terbarukan nih Mas Roy. Boleh nggak Mas diceritain berapa banyak listrik yang dihasilkan di pesantren Anda setiap harinya dengan menggunakan energi terbarukan yang diterapkan saat ini? Nah itu sayangnya itu kurang dihitung itu. Nggak tahu itu, fluktuatif ya karena pakai masih energi matahari. Jadi nggak pernah persis
pernah dihitung gitu berapa gitu. Kalau pas musim hujan tentu saja menurun ya, tapi kalau pas musim cerah gitu ya pasti suplainya lebih besar. Mas Roy, ini jujur-jujuran nih. Kira-kira nih pada saat sekarang sudah menggunakan energi terbarukan ini sama dulu ketika masih menggunakan energi fosil, it means pakai PLN lah, bisa dibilang seperti itu. Cost-nya lebih besar mana, Mas Roy? Lebih besar PLN. Ini nggak usah bayar kok. Apalagi kalau off grid ya, kita mulai dari awal terus ya sudah, selama kita maintain-nya bagus, kita pakai, kita rawat dengan baik ya jauh lebih murah. Kalau mau agak murah di awal sebenarnya pakai sistem on grid ya. Mungkin nanti kawan-kawan dari Greenpeace sama Solar Generation bisa nambahi itu. Jadi kalau pakai on grid mungkin biaya awalnya lebih murah ya, karena nggak harus pakai baterai. Kalau kami kan kebetulan karena pakai baterai. Mas Roy, boleh kasih bocoran nggak dulu pada saat men-set alat ya di awal ya, men-set alat itu butuh cost-nya berapa Mas Roy? Nah itu nggak terlalu mahal ya. Yes, kisaran seingat saya waktu itu sama teman-teman juga, sama-sama teman-teman Solar Generation juga. Sekitar 10 juta kalau nggak salah ya di awal itu. Nggak mahal sih sebenarnya. Cuman ya itu, saya pikir kalau komponennya itu memang didukung sama pemerintah, ketersediaan di pasar itu melimpah gitu ya, barangnya nggak sulit dicari, saya pikir jauh lebih murah gitu, karena kompetitif kan. Nah, karena sekarang, tapi sekarang harus kita akui peminatnya lebih besar ya. Beberapa kawan-kawan kami di pesantren yang lain, terus juga ada masjid, kantor juga mulai pakai solar panel. Meskipun ada banyak sekali energi-energi yang lain belum dimanfaatkan, energi matahari, energi bayu, energi mikrohidro kayak yang dipelopori sama Bu Tri Mumpuni itu juga peluangnya masih besar. Lagi-lagi tadi kan udah disinggung ya, bauran energi kita tadi itu loh enggak adil itu loh. Jadi kalau misalnya pemerintah semakin terbuka dan energi bersih, energi baru ini, saya pikir pasti cost-nya di awal maupun maintenance juga akan lebih murah, Mas. Akan jauh lebih murah lagi. Oke, mudah-mudahan ini obrolan kita di podcast ini nanti didengar ya sama para pemangku kebijakan. Jadi mungkin bisa difasilitasi supaya bisa lebih murah. Nah, kayaknya didengar dari dulu Mas. Kalau didengar aja Mas. Didengar doang tapi sayangnya ya. Nah, itu. Didengar sama dijalankan kan dua hal yang berbeda. Oke, Mas Roy, dengan penerapan energi terbarukan ini, ada nggak sih pengaruh penggunaan energi terbarukan terhadap peningkatan kualitas hidup di pesantren saat ini? Ya paling enggak kami, ini saya harus bilang dulu ya, tadi kan sudah disinggung soal kaidah ya, paling enggak kami itu sudah merasa, meskipun belum total ya, itu sudah bisa mengamalkan salah satu kaidah jalbul masoleh wajabul mafasid. Jadi prinsipnya itu mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Nah kami kan kalau sudah ada yang lebih maslahat ya harus kami ambil. Itu prinsipnya akan begitu. Nah jadi secara spiritual nih ya, meskipun belum optimal, kami itu merasa sudah jalbul masoleh wadaful mafasid gitu. Ini pegangan kaum santri, pegangan orang Islam itu. Nah, ada kaidah lain misalnya ikhtiarul aslahil aslah gitu, memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat. Misalkan ini ya, energi yang kita pakai ini solar panel gitu, itu kan udah maslahat itu. Tapi kalau ada yang lebih maslahat lagi, kita harus meninggalkannya untuk menuju yang lebih maslahat. Nah prinsip energi itu ya begitu. Dulu ketika bubble ekonomi di negara-negara maju atau booming oil waktu itu, terus kemudian batu bara, disusul batu bara belakangan, itu kan orang belum ya mungkin tahu dampaknya, tapi kan belum tahu betapa bahayanya energi kotor nih, betapa mengerikannya kalau itu dilanjutkan, itu mempertaruhkan seluruh kehidupan di muka bumi gitu. Makanya harus pelan-pelan ditinggalkan, paling enggak punya niatnya nih, niatnya tadi itu ya, ikhtiarul aslahil aslah gitu, memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat. Oke, energi kotor nih orang ngomong ya, kalau ditinggal semuanya, ditutup semuanya terus apa gitu kan ya. Oke, tapi kan bertahap itu, bertahap itu jelas, trajektornya jelas. Nah ini kalau trajektorinya nggak jelas itu yang bermasalah Mas. Jadi menurut saya kualitas hidup, menurut kami secara spiritual kami merasa lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, dan enggaknya itu turut terlibat dalam upaya mendorong berlangsungnya transisi energi bersih berkeadilan di Indonesia.
Nah itu kan syiar Islam, Mas, gitu loh. Nah kemarin kan rame-rame orang ngomong di Malioboro baca Quran di pinggir jalan, katanya syiar Islam. Itu jangan-jangan malah nakut-nakutin umat yang lain. Syiar Islam itu nggak pamer baca Quran, kayak saya pamer baca Quran, fasih bacaan saya. Bukan itu, tapi menjalankan prinsip-prinsip Islam. Salah satunya ya mendorong transisi energi itu ya prinsip Islam. Tadi kaidahnya ikhtiarul aslahil aslah. Gitu. Nah ini kan pegangan ya, atau jalbul masoleh wadaful mafasid. Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kalau energi kotor 100% itu bisa dikatakan banyak negatifnya ketimbang manfaatnya, sedikit manfaatnya. Kalau sudah tahu begitu, kita harus berpindah mengambil kemaslahatan. Gitu, Mas. Oke. Saya setuju nih sama yang disampaikan Mas Roy ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya, gak cuma didengar. Kalau saya bilang kalau saya bilang tadi mudah-mudahan obrolan kita didengar, kata Mas Roy kan banyak yang dengar pasti. Tapi nggak cuma didengar, mudah-mudahan ya. Oke, kita balik lagi ke Mbak Amel. Sekarang kita ngomongin tentang tantangan nih Mbak Amel. Tantangan apa sebenarnya yang dihadapi untuk memasang atau menggunakan energi terbarukan? Mungkin tadi Mas Roy sudah sampaikan bahwa di awal kalau di pesantren ada kos yang harus dikeluarkan 10 juta. Mungkin ada sebagian orang yang bilang itu mahal, tapi sebetulnya apa tantangan yang realnya gitu Mbak, selain mahal di awal mungkin ya? Oke. Jadi sebetulnya kalau dalam sudut pandang Amel sendiri, tantangan yang dihadapi si pengguna atau nanti si pemasang di solar home system di rumahnya sendiri itu ya pertama adalah secara teknisnya gitu. Dimana contohnya kayak gini deh, di tempatnya Gisroy ini kan kita kalau nggak salah pasang 2 panel yang total dayanya itu sekitar 600 watt peak. Nah di situ di panel sih bakal aman secara maintenance. Tapi mungkin kita nggak bisa jamin bahwa baterai yang dipakai nanti itu akan bertahan berapa lama gitu kan. Nah, umumnya baterai untuk solar home system ini tuh ya bisa dibilang paling cepat rusak itu 5 tahun gitu. Nah, ini yang bisa dibilang kenapa mahalnya itu ya karena kita maintenance-nya itu di sistem off-grid itu mahal gitu. Di 5 tahun kemudian apakah kita harus ganti baterai, sementara harga baterai itu sendiri lebih mahal daripada harga si panelnya sendiri gitu. Harga baterai kan bisa kisaran 1 sampai 2 juta ke atas lah harga baterai. Ada sih yang lebih murah, tapi kan kualitasnya balik lagi. Kalau harga panel kita itu aja harga panel itu 7.000 per 1 watt peak-nya. Jadi kan yang Gisroy pakai 600 kali 7.000 berapa lah gitu kan. Itu balik lagi tergantung kualitasnya gitu. Nah ini secara teknis nih yang menjadi tantangan. Nah dari secara teknis itu jatuhnya ke secara non teknisnya gitu. Dimana kita harus balik lagi ke harga komponen yang kurang affordable gitu kan. Gitu. Terus juga dari pola, maksudnya regulasinya aja masih belum mendukung energi terbarukan gitu. Mbak Amel, boleh nggak kasih bocoran? Misalnya kalau penggunaan untuk rumah tangga gitu, berapa Mbak kalau kosnya di awal biasanya? Ya dikira-kira aja, nggak usah tepat juga nggak apa-apa, biar teman-teman ada gambaran mungkin kalau yang sudah terpikirkan untuk beralih gitu. Biasanya range-nya di antara 15 sampai 40 juta lebih. Itu untuk sistem on-grid dan perlu saya tekankan bahwa itu harga itu tergantung satu jumlah daya yang dibutuhkan di rumah, yang kedua tergantung dari komponen yang kita beli, bisa dibilang merek lah gitu kan, kualitasnya yang kita beli kayak gimana gitu. Oke, berarti 15 sampai 40 juta dengan catatan mungkin paling cepat 5 tahun itu baterainya kemungkinan harus diganti ya, worst-nya seperti itu ya Mbak Amel ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Amel. Kita ke Mbak Adila dulu deh. Mbak Adila, kita melihat apa yang sudah kita obrolin dari awal sampai saat ini, bagaimana anak muda khususnya pemuda Islam bisa terlibat untuk menyukseskan penggunaan energi terbarukan khususnya di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan mungkin seperti itu?
Oke, makasih Mas Reski. Nah, kalau misalkan kita bicara gimana ya pemuda Islam itu bisa ikut terlibat gitu ya mendorong energi terbarukan. Sebenarnya kalau aku sendiri melihatnya ada 3 level aksi nih yang bisa kita lakukan bersama ya semuanya. Yang pertama pasti ada di level individu, kita bisa mengurangi jejak karbon kita kayak menggunakan transportasi publik atau hemat listrik, terus hidup minimalis ya karena itu juga bisa mengurangi energi ya yang digunakan untuk produksi barang-barang. Atau tadi kalau ada rejeki kita juga bisa menginstal energi matahari atau solar panel di rumah kita. Nah, terus yang kedua itu di level komunitas. Nah, ini yang menarik gitu ya. Karena kita bisa melakukannya di komunitas sendiri. Misalkan kayak tadi komunitas pemuda-pemudi Islam di masjid atau kayak pesantrennya Mas Roy gitu ya. Itu sebetulnya sangat cocok untuk kita melakukan aksi nyata. Misalkan tadi menggunakan solar panel atau bisa dari membangkitkan awareness di komunitas tersebut dengan dakwah atau tadi kan udah ada buku fikih energi terbarukan dari PBNU itu juga bisa lebih di elaborasi gitu ya dijadikan diskusi sehari-hari gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah level kita melakukan gerakan bersama. Jadi aksi yang tadi di komunitas kita itu tidak berhenti di situ, tapi kita harus bawa ke masyarakat yang lebih luas karena kita butuh gerakan dengan skala besar yaitu ya aksi kolektif untuk kita menuntut perubahan sistem melakukan transisi energi. Jadi kalau kita tadi lihat ya dari diskusi kita sebenarnya kita udah tahu bahwa kita itu lahir di era dengan sistem yang sangat bergantung nih sama energi fosil khususnya batu bara gitu ya karena kebijakan pemerintah kita tadi sangat mendukung nih energi fosil tersebut gitu ya. Contohnya ya kalau kita pakai PLN ya 88% listrik kita ya dari pembakaran energi fosil gitu ya. Jadi dibutuhkan dorongan dan desakan bersama dari banyak orang itu agar suara kita makin besar dan makin bisa didengar nih dan juga mendorong ya jangan nggak cuma didengar doang tapi menciptakan perubahan juga di sistem kita. Itu sih Mas Rizky dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Adila. Tentunya yang seperti Mbak Adila sampaikan, kalau kita teriaknya sendiri mungkin kurang kencang. Kalau kita teriaknya bersepuluh atau berseratus mudah-mudahan lebih didengar ya Mbak Adila. Oke, baik, terima kasih untuk semua narasumber di episode kali ini. Ada Mbak Adila Isfandiari, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. Kemudian ada Mbak Amalia Narya atau Mbak Amel, komunitas Solar Gen. Dan tadi ada Mas Roy Murtado, perwakilan dari pesantren ekologi Miskat Al Anwar Bogor yang menggunakan energi terbarukan di pesantren. Dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan, Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website umaforearth.org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truths atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui dan lebih lanjut, dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan. Jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar #Ramadan Seru, #Dare Together, #Challenge to Action, #UmaForEarth, dan #Krisis Iklim. Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi. Hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang bisa menjadi 1000 lebih kebaikan untuk bumi. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin podcast Ramadan Vibe persembahan Greenpeace Indonesia dan KBR Prime. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.